lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu program linier kelas 11, tentunya bersama Miss Winda ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Anda semua diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya. Oke, di sini Miss punya slogan, yaitu mathematics you can do it. Oke, semoga bisa dipahami materi yang sebelumnya. Kita bahas tentang bagaimana caranya kita membuat model matematika dari suatu permasalahan atau suatu persoalan linear. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana penyelesaian atau mencari nilai optimum dari suatu permasalahan tersebut. Oke, kita ambil saja dari soal yang sebelumnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, yang pertama, ada beberapa langkah-langkah di sini yang harus kita pahami, yaitu menentukan garis-garis sistem pertidaksamaan yang menjadi fungsi kendala dari persoalan yang telah diberikan. Nah, kemudian menentukan titik-titik pojok yang merupakan koordinat pembatas daerah yang memenuhi fungsi kendalanya. Nah, kemudian menghitung nilai optimum f(x, y) dari titik-titik pojok yang kita peroleh tadi. Kemudian mendapatkan nilai maksimum atau minimum sesuai dari permasalahan. Nah, ingat penjelasan yang sebelumnya, ingat yang sudah kita bahas sebelumnya, apa itu fungsi kendala, apa itu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kemudian nilai optimum itu apa? Yaitu nilai optimum itu bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum. Nah, sekarang untuk penyelesaian di sini kita lakukan dengan mengambil titik pojok ya. Apa itu titik pojok? Nah, titik-titik koordinat titik pojok adalah titik-titik koordinat yang membatasi daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Nanti dibaca kembali, dipahami lagi ya. Kita coba lihat permasalahan yang sebelumnya. Oke, yang di blok merah ini Miss tambahkan, yaitu nilai optimumnya atau tujuannya apa. Di sini kita akan melihat pendapatan terbesar dari seorang tukang parkir. Kalau di sini masalah pendapatan, tentu yang kita mau apa? Nah, kalau pendapatan berarti maunya maksimum ya, mungkin minimum ya kan. Kalau pengeluaran, nah itu baru pengeluaran kalau bisa sedikit atau minimum gitu. Nanti kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kemudian berapa pendapatan terbesar dari seorang tukang parkir. Oke, simak penyelesaiannya ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya dari model matematika yang kita dapatkan tadi. 6x tambah 24y kurang sama dengan 360, bisa kedua ruas sama-sama kita bagi 6, maka hasilnya x tambah 4y kurang sama dengan 60. Kemudian yang kedua model matematikanya x tambah y kurang sama dengan 30. Kemudian jangan lupa x dan y nya lebih sama dengan 0. Nah, cara mudah untuk menentukan titik koordinatnya, kita misalkan x dan y nya sama dengan 0, karena
titik tengah itu adalah 0 ya. Jadi kita ambil yang mudah saja. Kita misalkan X sama dengan 0, berapa nilai Y-nya? Bagaimana caranya? Nah, seperti biasa, kita substitusikan X sama dengan 0-nya ke persamaannya tadi. Nah, maka hasilnya Y sama dengan 15. Tahu ya dari mana? Ingat, ini X-nya udah 0, kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 4, maka Y sama dengan 15. Jadi titiknya kita dapatkan X-nya 0 tadi, kemudian Y-nya 15, maka 0,15. Kemudian lanjut, Y sama dengan 0, maka X-nya adalah sama, kita substitusikan X sama dengan 60, maka titiknya 60,0. Oke, lanjut untuk yang persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 30, sama dengan yang tadi. Kita misalkan X dan Y-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Kemudian kalau Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 30. Dari mana? Kok langsung aja, Miss? Nah, ini X tambah Y. X-nya 0, berarti 0 ditambah Y. Berarti hanya tinggal di sini Y sama dengan 30. Kita masukkan ke koordinat kartesiusnya. Ini garis yang pertama ini. Untuk 0,15 itu artinya apa? 0 itu X dan Y-nya adalah 15, maka titiknya di sini ini 10 ya. Berarti 15 antara 10 dan 20. Kemudian 60,0 berarti X-nya yang 60, Y-nya 0. Kita hubungkan titik 0,15 dan 60,0 ini ya. Ini kita hubungkan, nanti gambarkan di buku masing-masing. Mohon maaf hanya seperti ini dijelaskan, semoga bisa dipahami nantinya ya. Ini garis untuk pertidasamaan 6X tambah 24Y kurang sama dengan 360. Ingat, kita lihat di sini tandanya kurang sama dengan, berarti daerahnya di mana? Yang di atas dari garisnya atau di bawah? Oke, kalau kurang berarti di bawah. Nah, ini boleh dua pilihan. Pertama, mau diarsir daerah penyelesaiannya atau diarsir yang bukan. Nah, Miss di sini pilih arsir yang bukan daerah. Maka arsirlah bagian atas dari garis ini tadi. Arsir semua daerah yang di atasnya. Kemudian untuk yang garis kedua, titik 0,30 dan 30,0 kita hubungkan, sama juga ini tandanya kurang sama dengan, berarti daerahnya kemana? Bawah ya. Sama seperti tadi, Miss arsir yang bukan daerahnya, arsir yang di atasnya. Oke, kemudian untuk X dan Y lebih sama dengan 0, berarti yang negatif tidak termasuk. Arsir semua daerah di bawah dari 0, maka daerah penyelesaiannya di sini ya, tengah-tengah ya. Oke, tadi kita punya dua persamaan. Untuk mencari titik yang di sini berapa sih? Kalau misalnya Ananda semua pas untuk membuat garis koordinat kartesiusnya ini, X dan Y-nya, maka kelihatan di sini 20 dan 10. Tapi kita uji lagi, kita eliminasi atau substitusi. Nah, di sini gunakan eliminasi dan substitusi. Kita cari X dan Y-nya berapa. Ini bisa langsung dikurangkan. 3Y sama dengan 60 kurang 30, 30. Kedua ruas sama-sama dibagi 3, maka Y sama dengan 10. Langsung kita substitusikan Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan ini. Maka X tambah Y-nya 10 tadi, 10 sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 kurang 10. Oke, 20. Maka titik koordinat ini adalah titik temunya ini di 20,10. Nah, itu ya. Jadi ingat lagi prosesnya bagaimana untuk
melihat daerah penyelesaian. Lanjut, kita akan kumpulkan titik pojoknya karena di sini kita melihat nilai optimumnya yang maksimum dari suatu permasalahannya tadi. Nah, titik pojok yang mana? Pertama, ini satu, ingat lagi apa definisi dari titik pojok tadi ya. Oke, ini 1, 0,0, kemudian 30,0, ini tadi yang barusan kita cari 20,10 dan 0,15. Itu titik pojoknya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Dari titik pojok yang kita dapatkan tadi, kita punya fungsi tujuannya. Nah, tujuannya tadi untuk biaya parkir mobil 2000, berarti X-nya maka kita buat bentuknya seperti ini. Fungsi tujuannya 2000 X ditambah 5000 Y. Nah, kita substitusikan. Ketika di titik pojok 0,0 maka 2000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga ini 30,0, 30 itu X-nya dan Y-nya 0. Substitusikan sampai ke 4 titik pojok yang kita dapatkan. Nah, di mana yang maksimum? Berarti di titik 20,10. Dalam artiannya apa? X-nya 20 dan Y-nya 10. Nah, maka supaya pendapatan seorang parkir itu maksimal ketika parkir mobil ada 20 dan ada 10 bus yang terparkir di area parkir yang telah disediakan. Itu untuk permasalahan pertama. Oke, kita lihat permasalahan yang kedua. Di sini Miss Kenti ya, sebelumnya kan kita hanya menentukan model matematikanya. Nah, ini model matematika yang sudah ditentukan, kita akan mencari berapakah keuntungan maksimum dari permasalahan ini. Sama seperti permasalahan pertama tadi, penyelesaiannya kita lihat penyelesaiannya. Oke, untuk permasalahan yang kedua, model matematikanya yang sudah kita dapatkan sama seperti permasalahan pertama, kita selesaikan dengan memisahkan X dan Y-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, ini kita ganti X-nya dengan 0, maka Y-nya kita dapatkan 6. Kemudian jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 3. Titiknya 0,6 dan 3,0 dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, X tambah Y sama dengan 5. Sama juga, kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kita dapatkan titik koordinatnya 0,5 dan 5,0. Ini untuk garis yang ini, yang pertama ini berarti Y-nya 6 dan X-nya 0. Kita hubungkan titiknya, kemudian tandanya, perhatikan tanda ketidaksamaannya kurang sama dengan, berarti arahnya juga ke bawah. Nah, seperti yang tadi Miss arsir yang bukan daerah penyelesaian, berarti kita arsir daerah yang di atasnya. Oke, ini ya yang warna biru. Kemudian untuk yang kedua, garis yang kedua, dari X tambah Y kurang sama dengan 5. Berarti sama, tandanya kurang sama dengan, berarti arsir yang bukan ya. Ini arsir yang bukan, warna merah. Kemudian X dan Y lebih sama dengan 0, berarti yang negatif tidak termasuk. Maka kita dapatkan daerah penyelesaiannya di sini, tengah-tengah. Sama seperti yang tadi juga, dari dua persamaan itu kita eliminasi untuk menentukan titik temu dari dua garis ini di titik berapa. Nah, di sini misalkan eliminasi dan substitusi juga. Eliminasi
kita dapatkan X-nya sama dengan 1, kemudian substitusikan nilai X sama dengan 1 ke salah satu persamaan ini. Maka Y sama dengan 4. Titiknya adalah 1,4. Kita perhatikan di sini lebih kurang kalau titiknya ini sama ya. Kalau pas membuat garis, membuat sumbu X dan sumbu Y-nya, maka kelihatan ini X-nya 1 dan Y-nya 4. Oke. Kemudian lanjut, titik pojoknya kita ambil sama seperti yang tadi juga. Titik pojoknya 1, 2, 3, 4. Kemudian fungsi tujuannya apa tadi? Ingat 75.000 ini apa dan 60.000 ini apa tadi ya. Nah, itu kita jadikan sebagai fungsi tujuan. Kita substitusikan titik pojok yang kita dapatkan ke fungsi tujuannya dengan mengganti X dan Y-nya sesuai dengan titik pojok yang kita dapatkan. 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian begitu juga 75.000, ini kenapa 3? Kan X tadi 3 ya. Ini 3,0, ini titik pojok yang ini ya. Kemudian ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 225.000. Nah, begitu juga untuk 1,4 dan 0,5. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi. Yang nilai optimum yang diminta adalah pendapatan maksimum. Maka di titik 1,4 yaitu 315.000. Artinya apa? 1 adonan roti basah dan 4 adonan roti kering yang harus dibuat. Nah, itu dua permasalahan yang kita cari nilai optimumnya sekaligus. Pertama, bagaimana cara menentukan model matematika dari suatu persoalan linier. Kemudian yang kedua, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Terus kita cari nilai optimum dari permasalahan yang diminta. Setelah kita mencari daerah penyelesaian. Oke, nanti dicoba kembali, dipahami lagi dari dua permasalahan ini. Kemudian coba nanti latihan yang sudah Miss kasih dari yang sebelumnya juga diselesaikan di buku latihan masing-masing. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi maaf penjelasannya hanya seperti ini, semoga bisa dimengerti ya. Ini adalah latihan soal. Sebelumnya kita menyelesaikan soal-soal ini hanya model matematikanya saja. Oke, sekarang kita selesaikan nilai optimum dari permasalahan-permasalahan yang diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.